Halo teman-teman, selamat datang di Narasi Nata. Di sini aku bakal bahas berbagai novel, rangkuman, review seru, dan rekomendasi bacaan terbaru. Siap? Yuk masuk ke dunia cerita. Bagian 4. Demikianlah aku mengetahui hal kedua yang sangat penting, bahwa planet asalnya tidak lebih besar dari sebuah rumah. Aku tidak terlampau heran. Aku sudah tahu bahwa selain planet-planet besar seperti Bumi, Jupiter, Mars, dan Venus yang telah diberi nama, ada ratusan planet lain yang kadang-kadang demikian kecil sehingga sukar dilihat dengan teleskop. Bila seorang astronom menemukan salah satu planet itu, ia memberinya nama dengan angka. Ia menamakannya asteroid 3251 misalnya. Aku mempunyai alasan kuat untuk menduga bahwa planet asal Pangeran Cilik itu ialah asteroid B612. Asteroid itu hanya satu kali dilihat dengan teleskop pada tahun 1909 oleh seorang astronom Turki. Ia mengemukakan penemuannya dengan panjang lebar pada suatu kongres astronomi internasional. Tapi tidak seorang pun mempercayainya gara-gara pakaiannya. Begitulah orang-orang dewasa. Untung buat reputasi asteroid B612, seorang diktator Turki memaksa rakyatnya dengan ancaman hukuman mati agar berpakaian ala Eropa. Sang astronom itu sekali lagi mengemukakan penemuannya pada tahun 1920 dengan mengenakan pakaian yang keren sekali. Dan sekali itu, semua orang sepakat dengannya. Aku menceritakan semua detail mengenai asteroid B612 ini sampai menyebut nomornya, gara-gara orang dewasa. Orang dewasa menyukai angka-angka. Jika kalian bercerita tentang teman baru, mereka tidak pernah menanyakan hal-hal yang penting. Mereka tidak pernah bertanya, bagaimana nada suaranya? Permainan apa yang paling disukainya? Apakah ia mengoleksi kupu-kupu? Mereka bertanya, berapa umurnya? Berapa saudaranya? Berapa berat badannya? Berapa gaji ayahnya? Hanya demikianlah mereka mengira dapat mengenalnya. Jika kalian berkata kepada orang dewasa, aku melihat rumah yang bagus, dibuat dari batu bata merah muda dengan bunga kerenyam di jendela dan burung merpati di atapnya. Mereka tidak dapat membayangkan rumah itu. Kita harus berkata begini, aku melihat rumah seharga 180.000 franc, baru mereka akan berseru, aduh, betapa bagusnya. Maka jika kalian berkata kepada mereka, buktinya Pangeran Cilik itu ada. Ialah ia sangat rupawan, ia tertawa, dan ia menginginkan seekor domba. Bila seseorang menghendaki seekor domba, itu buktinya ia ada. Mereka akan mengangkat bahu dan mengatakan kalian hanya anak-anak. Tapi jika kalian berkata, planet asalnya adalah asteroid B612, baru mereka akan merasa yakin dan tidak akan melelahkan kalian dengan pertanyaan lain. Begitulah mereka. Kalian tidak usah menyesali mereka. Anak-anak mesti berbesar hati terhadap orang dewasa. Tapi tentu saja, kita yang memahami hidup sama sekali tak memedulikan angka-angka. Aku akan lebih senang memulai cerita ini seperti dongeng peri. Aku lebih suka memulainya dengan, sekali peristiwa, ada pangeran cilik yang berdiam di sebuah planet yang hampir tidak lebih besar dari dirinya sendiri dan yang memerlukan kawan. Bagi orang yang memahami hidup, akan tampak lebih nyata. Karena aku tak ingin orang membaca bukuku ini sebagai bacaan ringan, aku begitu sedih menceritakan kenangan ini. Sudah 6 tahun temanku itu pergi bersama dombanya. Jika aku berusaha melukiskannya di sini, maksudnya agar tidak melupakannya. Memilukan sekali kalau melupakan teman. Tidak semua orang pernah mempunyai teman. Dan aku bisa menjadi seperti orang dewasa yang hanya memedulikan angka-angka. Karena itu juga aku membeli sekotak cat berwarna dan beberapa pensil. Sulit betul pada usiaku ini, mulai melukis kembali. Kalau yang pernah coba digambar hanya ular sanca terbuka dan tertutup pada umur 6 tahun. Tentu saja aku akan berusaha membuat gambar-gambar yang semirip mungkin, tetapi aku tidak sepenuhnya yakin dapat berhasil. Sebuah gambar cocok, tapi yang lain tidak mirip lagi. Aku juga sering keliru mengenai ukuran badannya. Di sini, Pangeran Cilik terlalu tinggi. Di sana, terlalu pendek. Aku juga ragu-ragu tentang warna pakaiannya. Maka aku mencoba-coba begini dan begitu, sebisa-bisanya. Aku malah akan keliru mengenai beberapa detail yang lebih penting. Tetapi dalam hal itu, aku harus dimaafkan. Temanku itu tidak pernah memberi penjelasan.
Barangkali ia mengira aku sama dengan dia. Tapi sayangnya, aku tidak pandai melihat domba di dalam peti. Mungkin aku sedikit seperti orang-orang dewasa. Mungkin aku sudah menjadi tua. Bagian 5. Tiap hari aku mengetahui sesuatu yang baru. Tentang planetnya, tentang keberangkatannya, tentang perjalanannya. Sedikit demi sedikit terlontar olehnya tanpa disengaja. Demikianlah pada hari yang ketiga, aku mengetahui drama pohon-pohon baobab. Kali itu juga berkat domba. Tiba-tiba, Pangeran Cilik bertanya, seolah-olah tertekan oleh suatu persoalan berat. Benar bukan? Domba makan semak? Ya, betul. Ah, senangnya aku. Aku tidak mengerti kenapa begitu penting domba makan semak. Tetapi Pangeran Cilik menambahkan, jika demikian, mereka juga makan pohon baobab. Aku menjelaskan pada Pangeran Cilik bahwa baobab bukan semak, melainkan pohon sebesar gereja, dan kalaupun ia membawa sekelompok gajah, mereka tidak akan mampu menghabiskan satupun pohon baobab. Gambaran sekelompok gajah membuat Pangeran Cilik tertawa. Harus diletakkan satu di atas yang lain. Tetapi ujarnya dengan bijaksana, pohon baobab sebelum menjadi besar tentu kecil dulu. Betul. Tapi mengapa kamu ingin dombamu memakan anak-anak pohon baobab? Oh, ayolah, jawabnya seolah-olah sudah jelas dengan sendirinya. Dan aku harus menggunakan seluruh daya pikirku untuk memecahkan persoalan itu sendiri. Sebenarnya, di planet Pangeran Cilik, seperti juga di semua planet, terdapat tanaman yang baik dan tanaman yang buruk. Artinya, ada benih baik bagi tanaman baik, dan benih buruk bagi tanaman buruk. Tetapi benih-benih tak terlihat. Mereka tidur tersembunyi di dalam tanah, sampai salah satunya berkeinginan bangun, lalu ia mengeliat, dan tumbuhlah dengan malu-malu sebuah tunas kecil molek yang tak berbahaya menghadap matahari. Jika tunas itu lobak atau mawar, dapat saja dibiarkan tumbuh semaunya. Tetapi, jika tunas itu tanaman buruk, harus segera dicabut begitu dikenali. Ternyata, ada benih-benih yang amat dahsyat di planet Pangeran Cilik, yaitu benih baobab. Tanah planet itu penuh benih baobab. Padahal sebuah baobab, bila terlambat dicabut, itu tak mungkin lagi kita memusnahkannya. Pohon itu akan menutupi seluruh planetnya. Akarnya akan melubang-lubangi tanah, dan bila planetnya terlalu kecil dan baobabnya terlalu banyak, planet itu pun akan meledak. Itu masalah disiplin, ujar Pangeran Cilik kemudian. Pagi-pagi sehabis mandi, planetnya harus dibersihkan baik-baik. Begitu bisa membedakannya dengan mawar, yang mirip sekali dengan baobab kalau masih muda, kita mesti memaksa diri untuk mencabutnya dengan teratur. Itu pekerjaan yang sangat membosankan, tetapi sangat mudah. Dan pada suatu hari ia menganjurkan agar aku berusaha sebisa-bisanya membuat sebuah gambar yang bagus, supaya tertanam di kepala anak-anak di tempatku. Kalau satu waktu mereka pergi melancong, katanya hal itu akan berguna. Menangguhkan pekerjaan tidak selalu menimbulkan kerugian. Tetapi dalam hal pohon baobab, pasti berarti bencana. Aku pernah mengenal sebuah planet yang didiami seorang pemalas. Dia mengabaikan 3 batang semak. Maka, atas petunjuk Pangeran Cilik, aku menggambar planet tersebut. Aku tidak suka bersikap menggurui, tapi bahaya pohon baobab begitu sedikit diketahui orang, dan bahaya yang mengancam orang yang tersesat di sebuah asteroid begitu besar. Maka, sekali ini saja aku membuat pengecualian. Kataku, anak-anak, awas baobab. Jika aku demikian tekun membuat gambar ini, ialah untuk memperingatkan teman-temanku atas bahaya yang sejak lama mengintai mereka, seperti aku sendiri, tanpa mereka ketahui. Pelajaran yang kuberikan membenarkan usaha itu. Kalian mungkin bertanya, mengapa dalam buku ini tidak ada gambar lain yang sehebat gambar pohon baobab? Jawabannya sederhana saja. Aku telah mencoba, tapi tidak berhasil.
waktu menggambar pohon-pohon baobab, aku dihinggapi perasaan keadaan darurat. Bagian 6. Ah, pangeran cilik. Aku sedikit demi sedikit memahami hidupmu yang murung. Lama, hiburanmu hanyalah kelembutan matahari terbenam. Detail baru ini ku ketahui pada pagi-pagi hari keempat, ketika kamu berkata padaku, "Aku suka matahari terbenam, mari kita pergi melihatnya." Tapi mesti menunggu. Menunggu apa? Menunggu hingga matahari terbenam. Mula-mula kamu tampak terperanjat, tapi kemudian menertawakan dirimu sendiri, dan katamu, "Aku masih mengira berada di tempatku sendiri." Benarlah, waktu siang di Amerika Serikat seperti diketahui umum, matahari terbenam di Prancis. Untuk menyaksikan matahari terbenam, cukup pergi ke Prancis dalam 1 menit. Sayangnya, Prancis terlalu jauh. Tetapi di planet kecilmu, cukup menarik kursimu beberapa langkah, dan kamu memandang senja setiap kali menghendakinya. Suatu hari, kusaksikan matahari terbenam 43 kali. Beberapa lama kemudian kamu tambahkan, "Kamu tahu, bila kita sangat sedih, kita senang melihat matahari terbenam." Jadi, pada hari yang ke-43 kali itu, kamu begitu sedih. Tetapi Pangeran Cilik tidak menjawab. Terima kasih telah mendengarkan narasi Nata. Jika cerita ini membuatmu sedikit lebih tenang atau sedikit lebih dekat dengan dunia sastra, kamu boleh bantu channel ini berkembang dengan menekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang novel apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.